ini saya bersama Pak Toto sudah berada di Candi Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Kali ini kita akan membahas tentang relief-relief yang ada di Candi Tegowangi. Bagaimana kelanjutannya nanti kita akan ngobrol bersama Pak Toto selaku budayawan. Melihat bangunan yang di sebelah kita saat ini, bentuknya seperti bujur sanggar. Mungkin ada makna tersendiri dari itu. Jadi ini juga ada di samping ada makna kenapa Candi Tegowangi ini dibuat bujur sangkar. Ya, kok tidak dibuat mengerucut dan sebagainya. Dan ini bisa kita lihat ya, percandian itu menurut arkeolog loh ya, itu ada tiga trap. Yang bawah itu namanya Kamadhatu, ya toh. Ya, Kamadhatu ya. Kemudian yang di tengah itu namanya Rupadhatu. Ya, ini dari ini Kamadhatu, Rupadhatu. Yang di atas itu adalah Arupadhatu. Ini filosofinya tentang kehidupan manusia, ya. Jadi kehidupan manusia itu sebelum beliau oleh orang-orang Siwa Buddha zaman itu, kan kita itu harus tahu kejadian manusia itu dari apa. Itu namanya Kamadhatu. Karena Kamadhatu itu diambil dari kata komo. Ya, komo itu sperma laki-laki. Ya. Nah, kemudian setelah lahir ke dunia menjadilah rupa. Rupa itu wujud. Wujud disebut Rupadhatu. Lah, perjalanan manusia inilah dalam Rupadhatu inilah yang bisa menghasilkan karma buruk dan karma baik. Jadi tujuan orang-orang zaman dulu, leluhur zaman dulu itu, tujuannya itu memang kalau di dunia ini hanya dua pilihan, ada karma buruk, ada karma baik, dan itu nanti dijelaskan di dalam relief ini ya. Relief ini namanya sudah malah. Nanti saya jelaskan satu persatu gambar-gambar ini. Ya, jadi Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Lalu perjalanan hidup manusia ini ditentukan sekarang. Nah, orang sebelum bisa mencapai moksa jagat hitam ya di dalam serada-serada agama Hindu itu memang dinilai dari kehidupan sekarang, menuai karma atau tidak. Dan karena ini, karena itu di sini itu memang dibuat suatu sindiran ya, bahwa manusia itu walaupun ini sudah kodratnya seperti ini, tapi ini sudah diwiradati. Artinya dicarikan solusi. Misalnya ada orang gila dan sebagainya, ini karmanya bagaimana, tapi dengan adanya candi ini bisa diwiradati. Nanti saya jelaskan, nanti dijelaskan di sana, itu namanya Candi Serada. Nanti bisa kita jelaskan di sana. Dan ini adalah ukurannya 11, 11, 11, 11. Tingginya hanya 4 meter. 4 meter. Ya. Jadi angka 11, 11, 11 meter, ini tingginya 4 meter. Jadi kalau dikalikan itu adalah 4 dan 4. 4 dan 4 itu merujuk kepada kiblat papat. Kalau di dalam diri manusia kiblat papat limo pancen. Papat toh? Papat kiblat itu jadilah yang namanya Dewa Tanawasanga satu itu. Ada timur, barat, selatan, utara ya toh? Nah, ini tidak bodoh filosofinya, memang itu sudah mencapai ke tingkat kosmologi. Orang semua, Pak. Iya, berarti itu sudah kosmologi, itu wah luar biasa leluhur kita itu. Ya, jadi ini nanti saya jelaskan di sana ya. Ya, kita jalan dulu di sana. Pak, kalau dilihat dari zamannya Pak, apakah ada hubungannya dengan raja bersama kerajaan? Loh ya, memang betul. Gitu ya. Semua yang bertitel raja, yang berpredikat raja, itu artinya orang ksatria tingkat tinggi dan pemimpin negara. Itu memang diperabukan. Ya, jadi diperabukan itu artinya ditaruh di dalam candika. Candika itulah candi tempat perabuan. Di samping itu seorang raja harus diingat selamanya oleh anak turunnya, anak cucunya. Nah, ini adalah untuk memperingati hari surutnya. Surut itu kematian. Ya, kematiannya Bremetahun. Bremetahun itu adalah ipar daripada Prabu Hayam Wuruk yang hidup pada abad ke-14. Jadi Bremetahun itu mendapatkan Brelasem, adiknya Prabu Hayam Wuruk, dikawin oleh Bremetahun. Makanya di sana itu ada Trilokapura, Brelasem, Bremetahun, dan Brewengker.
ya. Jadi sambil jalan-jalan kita melihat ini ya toh. Nah, di samping itu pula Brime tahun ini pernah menjadi raja di Kediri. Oh. Tapi raja bawahan daripada kerajaan Mojopahit. Oh gitu. Ya, namanya itu Raja Watsari. Ya, mereka itu Brime tahun ini pernah menjadi raja tapi raja bawahan. Kalau sekarang itu otoda ya, otonomi daerah. Iya. Ya sama saja dengan ini pemerintahan. Nah, Brime tahun ini wafat pada tahun 1310 tahun Saka. 1310 Isaka. Kalau dimasaikan 1388 Masehi. Ya, jadi ini candi ini tidak serta-merta setelah wafat tahun 1310 tahun Saka diberikan candi, tidak. Kalau orang zaman dulu menunggu 12 tahun baru dibangunkan candi. Oh begitu. Jadi tidak boleh serta-merta setelah dikremasi langsung dicandi, tidak bisa. Tidak boleh. Karena apa? Orang Jawa itu percaya dengan adanya hitungan rolas. Ya, bisa saya jelaskan enggak kira-kira rolas itu? Monggo, Pak. Nah, karena ini orang Jawa zaman dulu hitungannya. Kenapa? Setelah wafatnya 1388, 12 tahun kemudian baru dibangun candi. Iya. Artinya ditambah 12 akan 1400 tahun Masehi. Iya. Rolas itu roe wis telas. Oh gitu. Nah, gitu loh, diharapkan nek wis begitu bisa bereinkarnasi lagi sesuai dengan tanggung jawab waktu dia ke dunia untuk dilanjutkan pada masa kehidupan yang akan datang. Makanya sekarang ini masih ya, kita sambil jaya ya, masih diyakini oleh peradaban-peradaban Mataram kuno mulai Panembahan, Senopati, Surakarta, Hadiningrat dan sebagainya, tetap angka 12 ini adalah angka yang surut. Artinya kalau raja itu sudah sampai ke 12, wis gak ada keturunan. Artinya DNA-nya sudah habis. Oh gitu. Makanya di situ disebut rolas itu roe wis telas. Makanya ini kemudian dibangunlah suatu candi ini untuk peringatan kepada raja-raja yang ada di tanah Jawa yang masih mempunyai garis lurus dengan Mojopahit. Masih angka 12 tetap ini dipakai untuk hitungan. Jadi setelah kematian tahun 1388 tahun 1400 ini baru dibangun. Karena kita mengambil petung rolas tadi. Nah, kita jalan-jalan ke sana dulu ya. Nah, kita nanti saya jelaskan tentang lapik-lapik ini, tentang bagaimana sudah malah ini dan sebagainya. Kita muter dulu. Mbak Endang ketahui, pembacaan candi itu harus berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini, Pak? Ya, jadi kita nanti cara membacanya, bukan dari cara membacanya harus berputar dulu. Dan nanti kita jelaskan sesuai kebalikan jarum jam. Ya, berlawanan. Iya, berlawanan. Jadi kita nanti ke sana dulu. Nah, ke sana dulu, kita lihat dulu satu persatu. Dan khusus untuk orang-orang Mojopahit itu tidak bisa meninggalkan floraisme. Artinya flora itu adalah satu tumbuh-tumbuhan yang berbentuk sulur-suluran dan sebagainya. Ini adalah orang-orang Majapahit sudah mengenal seni. Karena ini indah sekali. Ya, seninya ini indah sekali. Terus kemudian setiap lapik di antara sudut ini mesti ada raksasa yang mengangkat dunia. Ini nanti saya jelaskan, kita putar dulu. Ya, jadi itu tadi mulai dari sulur-suluran yang bisa kita lihat ini lebih dominan kepada sulur-suluran kalau zaman Mojopahit. Nah, di sini juga tetap ini Betara Gana namanya. Ya, ini Betara Gana sedang mengangkat. Ini juga mempunyai bumi, ya? Ya, ini jadi orang kalau sudah hidup diterjunkan ke Mayapada ini. Ya. Kudu wani soro. Gitu loh maksudnya. Lah ini direpresentasikan di dalam bentuk seorang raksasa Gana sedang menyangga. Nek gak wani soro ya aja urip nang donya. Betul. Lah nek wani soro ya moksah dia. Iya. Makanya kalau sudah hidup di dunia itu mempunyai dua pilihan antara baik dan buruk. Betul. Nah, ini adalah karma-karma ini sebagai bentuk manifestasi daripada leluhur. Hati-hati loh ya, urip ning donya iku abot lho, abot sanggane. Nek wong Jawa abot sanggane. Nah, itu terus kita ke sana lagi.
Nah, untuk ini Pak, kenapa ada 2 orang wanita di sebelah sini? Ya, jadi memang kita baca dari 2 orang wanita itu dulu sebelum kita melanjutkan kepada relief Sudamala. Iya. Ya, relief Pangruatan itu kita baca dulu. Itu ada 2 wanita sedang menabuh gendang. Iya. Ya. Gendang itu artinya kalau ditabuh kan bunyinya ong. Oh, nggih. Ya, ong itu maksudnya 2 wanita ini adalah merepresentasikan dalam bentuk meditasi ke arah ong, gendang. Nggih. Nek wong saiki ngarani beduk. Beduk. Nah, makanya dimulai dari kepada ong dulu. Ong dulu atau hong atau om. Tung mesti ada huruf ONG ong. Lalu selanjutnya untuk yang sebelah sini Pak? Lah ini setelah ini baru ini kita baca. Setelah ada genderang itu adalah aba-aba untuk menjelaskan ini. Ada genderang, kalau zaman dulu itu ada aba-abanya. Wong saiki wong nyoting ya kudu ada tiknya dan sebagainya. Setelah ada genderang terbang yang ditabuh oleh 2 orang wanita, baru kita baca relief ini. Relief ini menandakan sebuah swarga loka. Ya, bangunan yang sangat indah. Di situ ada bangunan-bangunan. Ini adalah bangunan ini direpresentasikan dalam dimanifestasikan dalam bentuk surga loka. Di sini kemudian di sini ya kita lihat lagi ke sana. Nah, ini kan gambarnya Betari Durga yang nyembah itu Dewi Kunti. Oh. Nah, ini Betari Durga. Nggih. Nah, di dalam pembacaan ini Durga memberi perintah, "Hai Kunti, aku butuh anakmu nih yang namanya Sadewa." Itu loh, ndudeng iki loh. Dewi Kunti kan nyembah. Nah, aku ingin supaya Sadewa kau bawa ke sini. Kenapa Betari Durga? Karena Betari Durga itu dari perwujudan yang asli dari Dewa Parwati kan disabda oleh Siwa menjadi Durga, manusia yang bertaring. Betul. Lah ini hukuman ini harus ada orang yang bisa ngeruwat. Inilah yang kemudian disebut Sudomolo. Ya toh, Sudomolo itu ya molo, kena molo lah. Nah, ini harus diruwat. Lah menurut apa namanya yang menulis kitab ini yang disebut Empu Prapanca, di situ disebutkan Sahadewa. Nah, Sadewa itu adalah anaknya Dewi Kunti yang kembar Nakula sampai Sadewa gitu Mbak. Nah, itu adalah titisan daripada Brahma. Oh gitu. Nah, ini kemudian diperintahkan sesuai relief itu untuk mencari Sadewa. Ya, nah, kami lanjut lagi di sini. Nah, setelah Dewi Durga memerintahkan Dewi Kunti sebagai ibunya Sadewa, ini reliefnya. Ini kemudian dilaporkan Sadewa itu masih anak kecil, lah itu loh. Mohon ampun itu Durga ya, mohon ampun ya. Anak kecil, apakah bisa anak saya itu untuk meruwat? Meruwat itu artinya ya ngeruwat lah zaman saya itu ya. Bisa, katanya Durga. Durga tetap memaksakan Sadewa harus bisa. Nah di situ terlihat ya Pak beberapa perundingan. Lah yo arek cilik dikon ngruwat apa ya iso, kadhe sing diruwat iku Durga. Lah masalahnya Dewi Parwati yang sudah menjadi Durga itu ingin menjadi Batari Uma. Nah itu ya. Ingin kembali ke Batari itu Sat Kayangan Jagat itu. Jadi mulai dari Durga ini bisa dibaca ingin diruwat menjadi Batari Uma. Batari Uma itu nanti ya juga tetap saktinya Dewa Siwa. Tapi yang namanya ruwat itu kan belum tentu Dewa sendiri bisa meruwat. Kok njaluk tolong orang-orang yang ada di bumi. Inilah kelebihan manusia. Nah, jadi manusia itu tetap ada kelebihan walaupun dia itu sebuah makhluk perwujudannya di mana ini di bumi. Tapi ini kalau kita lihat sebetulnya ya ini bisa dimintai tolong. Makanya Sadewa, tapi Sadewa sendiri reinkarnasi dari Brahma. Ya langsung kita lihat ya sebagai kelanjutan dari cerita Sudamala. Lah di sini terjadilah rundingan. Itu Betara Siwa itu. Yang begini itu adalah Siwa. Bagaimanapun juga karena yang diruwat itu adalah istri Siwa. Bagaimanapun juga karena yang diruwat itu adalah Dewi Durga ingin menjadi Dewi Uma. Siwa juga turun tangan. Dia mencari solusi. Saya harus manitis. Lah ini. Saya harus manitis ke Sadewa. Nah ini reliefnya. Itu kan Siwa itu. Nah
Ini di panel ini adalah menunjukkan Dewa Siwa sedang berunding untuk menitis ke dunia, masuk ke jiwa raganya Sadewa. Nah ini ya. Oh, ini luar biasa leluhur itu. Wah, bukan sembarangan ini memerlukan konsentrasi tinggi, memerlukan sebuah, sehingga ini bisa dibaca sebagai pesan moral, ya toh? Ya, ini berlanjut ya. Nah, ini juga terjadi perundingan di Mayapada. Di situ Dewi Durga turun. Hai, bagaimana Kunti? Apakah kamu sudah menemukan anakmu namanya Sadewa? Kunti menyembah. Sendiko Dawuh kan itu menyembah, yaitu dayang-dayangnya. Sudah. Kalau sudah, cepat saya harus diruat agar molo yang saya ini istilah itu molo, mala itu kena molo ya, istilah agar segera terlunasi, agar hilang lah, makanya disebut sudah mala. Nah, itu reliefnya kan kelihatan. Iya, betul. Dia Sendiko Dawuh, ya sudah saya ketemukan anak saya. Oke, segera adakan sesajen serada untuk meruat saya. Ini itu nanti akan berhubungan dengan seradanya di situ. Oke? Gitu. Ya, ini kita lihat. Ini sedang berunding ya, mencari Sadewa tadi. Berarti sedang mempersiapkan sesaji untuk ruatan. Semua itu harus pakai sesaji. Makanya itu namanya sesaji itu di dalam bahasa Kawi disebut serada. Orang sekarang serada disebut nyadran. Nanti nyadrannya di itu ya. Oh, gitu. Itu ya. Nah, ya ini Mbak ya. Oke, yang ini, Pak. Nah, di situ waktu itu Durga sudah turun. Lah Durga turun ke Mayapada itu di Setro Gondomayit yang sekarang ada di pantai selatan. Oh. Dan di situ digambarkan sedang berunding Sadewa pada waktu itu dibawa ke Setro Gondomayit oleh beberapa orang untuk menghadap Durga ya. Ini gambarnya. Iya. Ya, gambarnya seperti ini. Lah kemudian setelah dari Setro Gondomayit ya toh, Sadewa itu kerasukan seorang perwujudan yang negatif namanya Ki Panataka. Masuk ke situ. Nah, di sinilah terjadi dialog antara Dewi Durga dengan Ki Panataka yang sudah masuk ke Sadewa untuk meruat, jadi menyamakan frekuensi. Ini. Ya. Nah, menyamakan frekuensi. Nah, kemudian ruatan itu tadi bisa dilaksanakan. Sadewa setelah oncat Ki Panataka itu tadi, masuklah Dewa Siwa. Itu Dewa Siwa. Dewa Siwa. Nah, itu yang resi yang Ki Panataka itu yang berjenggot itu. Itu ya, itu ya. Nah, masuk ya otomatis Durga iku bojone Siwa sing ngruwat Siwa. Ya plek ngono lho, Mbak. Nah, itu relief ini memang ada pesan moral yang luar biasa. Kita lanjut. Bagaimana kelanjutan dengan yang ini? Nah, setelah itu ini sudah masuk kepada pangruatan yang disaksikan para dewa. Dewi Parwati kemudian terlihat cantik kembali menjadi Betari Uma. Itu kan? Yang ini. Nah, ini loh. Ini Kunti. Oh, yang ini Kunti. Yang ini loh. Ini loh Kunti. Ada gelungannya itu? Iya, ini Kunti. Ini Betari Uma yang sudah cantik. Tadi kan berwujud raksasa. Ini loh. Nah, ini berterima kasihlah yang namanya Durga itu kepada Kunti yang mempunyai anak Sadewa, karena dia sudah bisa meruat dari wajah yang jelek Durga menjadi ayu rupane. Inilah di dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca pada waktu itu dibuatlah sebagai pangiling-iling ya, bahwa manusia itu walaupun terkena malapetaka, terkena bencana apapun, itu bisa dinetralkan, bisa disucikan lagi. Ini adalah pesan moral. Nah, ya toh? Bisa disucikan lagi, tapi dengan syarat harus ada serada-serada yang harus ditentukan. Ini tulisan Prapanca di kitab Negara Kertagama pada abad 15. Dibuatlah kemudian relief ini disebut dengan relief Sudomolo. Sudomolo artinya sudah bisa membuang semua molo. Molo itu ya harus kena molo lah.
yang ada di ini bisa menjadi netral. Sekarang saya jelaskan lagi. Monggo. Ya, ini kan sudah saya baca semua reliefnya. Ya, saya baca. Sekarang kita pada lapik yang di lapik ini ya. Karena semua sudut-sudut di antara segi 4, semua ada raksasa gana yang sedang menyangga. 1, 2, 3, ini semua lambangnya. Nah, ini Mbak Endang, satu lagi. Yang kemarin Mbak Endang pernah tanyakan kepada saya, kenapa ini harus mengangkat sebuah dunia? Kayak koyok merteng. Nah, ini menandakan kalau kamu hidup di dunia, kamu ini mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Tanggung jawab keluarga, tanggung jawab kepada semua makhluk-makhluk di sekelilingnya. Abot enteng lakonono itu kan ada itu. Iya. Abot enteng lakonono ya wis iki. Kita harus bertahan. Jangan sekali-kali menyerah. Ya, jangan sekali-kali hidup di dunia itu menyerah untuk putus. Kita harus bertahan. Abot enteng ini loh. Ini pesan moral semua. Makanya di dalam semua apa yang kemudian disebut dengan tumpeng yang nanti kita sajikan di sana sebagai pangruatan, itu tidak bisa terlepas daripada korelasinya dengan relief ini. Di situ ditunjukkan melalui apa? Melalui serada tadi, tumpeng. Tumpeng itu di samping anak kelopone, ya toh. Kelapa ini juga mengandung sindiran sesuai ini. Ya, di situ juga banyak. Sulur-sulur pohon kelapa itu banyak. Ini saya tunjukkan apa namanya sebagai acuan. Apa si tumpeng coba kali itu mesti enak kelopone ana sepete. Ini sama dengan ini. Kamu kalau sudah hidup di Mayapada, hidup dunia, kamu jangan sekali-kali kaget. Kagetnya apa? Sepet gediring urip. Oh begitu. Ojo kaget, jangan menyerah. Dodol waru gak payu menyerah, wah itu. Bosok itu. Betul. Ya toh? Lah kemudian satu lagi, setelah sepet kan ada batok. Batok itu filosofi nih, wong urip iku dikaingine wis sambatan tok. Iki lho. Sambatan tok. Gitu. Lah, setelah batok itu ada itu reliefnya itu. Kelapa pun kelapa tadi. Cuma ini saya jelaskan di sini aja. Setelah batok itu apa? Kan ada kelapa. Itu disebut cikalan. Manusia harus tetap ingat kepada cikal bakalnya. Cikal bakal lewat dewe iki apa? Anak bapak mbuh sampai perdanyangan. Aja lali ambek cikal bakal. Sing babat desa biyen sapa? Iku cikalan. Kalau 3 unsur antara sepet, batok dan cikalan tadi kita sudah bisa kamu akan meneguk air suci dan itu menjadi kesegeran baik jiwa dan ragamu. Air kelapa, filosofi luar biasa ini, leluhur itu bukan goblok. Ini semua ada di relief ini. Mulai dari perjalanan hidup di dunia, mulai dari Sadewa disuruh meruat Sang Durga menjadi Dewi Uma, ini kan sudah saya jelaskan. Sudah digambarkan dalam. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pahit getirnya kehidupan dari dulu sampai sekarang itu sudah digambarkan melalui candi. Candi ini kan merupakan bentuk pesan moral kepada generasi berikutnya setelah diberikan candi. Nek uang itu di alam dunia 2 pilihan tadi saya katakan. Ya toh, api ya engko nemu bahagia, nek elek ya nemu neraka lah. Makanya harus kuat bertahan. Kemudian di sana itu ada sulur-suluran, ada buah kelapa dan sebagainya. Ini menunjukkan dalam pesan moral. Ya toh, di semua panel-panel mulai dari sana, ya toh, ini 11 meter. 11 meter, 11 meter, 11 meter. Semua pesan moralnya tetap mengangkat sebagai tanggung jawab. Kalau orang sudah ke Mayapada, tanggung jawab besar ya. Iso tak gak? Ini loh, semua panel itu pesan moralnya seperti itu ya. Jadi ini yang namanya relief sudah malah sudah saya jelaskan. Mulai membuka relief itu tadi ada genderang, 2 wanita tadi. Kemudian mulai daripada Dewi Kunti dan Durga. Kemudian mengutus Durga untuk mencari Sadewa. Sadewa sampai dititisi oleh Siwa dan kemudian lengkap apa yang sudah saya utarakan tadi sebagai bentuk pangiling. Jadi sekali lagi karena Brima tahun ini wafat di sini, diperabukan di sini,
12 tahun baru dibangun candi. Jadi ini sudah aturan orang-orang Jawa. Jadi ini kita buka sejarah ini. Ojo YouTube ngawur-ngawur. Ojo itu nggak bisa itu dibuat acuan. Kadang-kadang sejarawan Belanda juga melintir. Nah ini banyak sekali seperti Suterheim, Sputterbeck itu melintir, banyak pelintiran-pelintiran. Akhirnya itu raksasa, wah medeni malah. Nah ini kita buka, tanggung jawab manusia itu seperti itu. Lah raksasa itu kan simbol nafsu. Nah, nafsu gedang orang murka, ya inilah bentuknya. Kita langsung di sana ya. Perbandingannya 11 kali 11 ya toh. Dan di situ juga ada panel, kemudian ada kamuncak di atasnya dulu, tapi ini sudah sampai berdek ini dulu ya, sampai runtuh. Karena apa? Sudah tidak dirawat lagi selama beberapa ratus tahun ya. Diketemukan ini. Ya betul, nah ini dah. Oke. Baiklah rekan-rekan semuanya, demikian tadi penjelasan dari Pak Toto. Saya kira sudah sangat ceto, sangat jelas. Betul. Oke. Sampai saya tidak bisa berkata apa-apa karena sudah tidak ada pertanyaan menurut saya. Jadi demikian tadi, semoga bisa menjadi referensi dan pelajaran untuk teman-teman yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.